Indonesia telah menjadi pasar e-sports terbesar di wilayah Asia dengan mencatat keuntungan sebesar 880 juta US dollar. Sedangkan dalam skala global, Indonesia merupakan negara ke-16 di dunia dengan pendapatan tertinggi dari industri ini. Pendapatan e-sports diprediksi bisa mencapai 2 miliar dolar di seluruh dunia pada 2020 mendatang. Untuk itu, Bubu.com, salah satu pionir perusahaan digital tanah air, menggelar ID Byte Esports 2019 di International Convention Exhibition BSD Kabupaten Tangerang pada Jumat dan Sabtu 13 dan 14 September. Konferensi esports yang dibuka oleh Memcon Info Rudiantara kali ini juga menghadirkan pembicara untuk mengedukasi ekosistem esports agar bisa berkembang. Pemerintah fokus mengembangkan infrastruktur agar bisa berkembang karena e-sport ini dalam konteks developing the games-nya itu menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Dan e-sport game ini memberikan peluang bagi anak muda untuk menjadi profesi, karena kan sekarang tim sponsor udah banyak gitu. Tidak hanya menggelar kompetisi dengan total hadiah 750 juta rupiah, ID Byte juga mengadakan ajang pencarian bakat untuk penggiat industri kreatif seperti caster, streamer, dan cosplayer. Salah satu yang menjadi daya tarik tersendiri di ajang ini adalah turnamen PUBG Mobile kaum hawa. Di sini mereka diberi kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki untuk bisa bertanding dan menyalurkan kreativitasnya dalam industri esports. Perempuan itu masih underrepresented ya, mereka tidak terlalu kelihatan juga. Jadi dengan adanya kita mengadakan turnamen buat perempuan juga, kita ingin lihat siapa sih gamer-gamer perempuan yang berprestasi. Ya. Nah dari situ kita berharap nanti kita bisa lihat siapa yang jagoannya ini, nanti akhirnya goalnya ke depan bukan memisahkan perempuan dengan laki-laki, tapi harusnya nih tim-tim perempuan ini juga bisa main bareng dengan tim laki. Satu grup, bukan pisah-pisah. Ada 16 tim esports wanita dari seluruh Indonesia yang ikut serta untuk memperebutkan total hadiah 290 juta rupiah. Rizky Tarik, Kompas TV, Tangerang. Gelaran Garena Goes to School yang dimulai sejak bulan Februari 2019 kini telah selesaikan babak kualifikasi regional yang diselenggarakan di 22 kota. Babak ini merupakan lanjutan dari babak kualifikasi awal yang telah menyaring tim-tim terbaik games AoV dan Free Fire di 600 sekolah menengah di seluruh Indonesia. Program kerjasama antara Garena, Kemenpora, Sukro, dan sponsor-sponsor lainnya ini diikuti tak kurang dari 40.000 pelajar yang mampu memenuhi syarat nilai rapot. Ini merupakan bentuk komitmen untuk mendorong prestasi esports Indonesia. Hari ini kita lagi support kegiatan yang tentunya seru banget, namanya Garena Goes to School. Event ini kerjasama antara Kemenpora dan beberapa brand, salah satunya adalah Sukro dari PT 2 Kelinci. Harapannya tentunya ke depannya kami dari pihak Sukro 2 Kelinci semakin dekat dengan konsumen, dan selain itu anak muda Indonesia semakin cerdas dan semakin bisa meningkatkan minat bakatnya, tidak hanya dalam hal pendidikan tetapi dalam hal minat bakat lainnya, contohnya dalam hal ini adalah e-sport. Nantinya pemenang babak kualifikasi regional ini akan mewakili daerah masing-masing untuk bertanding pada babak grand final yang akan diselenggarakan di Jakarta demi memperebutkan Piala Menpora. Balik lagi di Good Gamers dan tentunya masih bersama dengan Pak Andrian Paulin, CEO dari RRQ. Oke, tadi kita udah kepoin banyak banget hal, dan kali ini tadi kan Pak Ape sempat berbicara mengenai industri ini bahwa harus didukung oleh semua pihak, baik dari pelakunya, dari tim e-sportnya, pro playernya, dan juga dari pemerintah. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal pemerintah, menurut Pak Ape sendiri, pemerintah di Indonesia apakah sudah cukup mendukung industri e-sport atau gaming ini? Untuk peran pemerintah saya pikir baru mulai. Jadi kemarin ada beberapa event, contohnya Piala Presiden, yang kedepannya katanya akan dijadikan event tahunan. Terus dari beberapa asosiasi e-sport di Indonesia juga sedang diajak untuk berdialog untuk menemukan formula apa nih peran pemerintah yang lebih signifikan untuk bisa membantu industri ini juga tumbuh gitu. Untuk bisa naik. Iya, tapi memang maksudnya belum
belum secepat yang kita harapkan. Jadi kayak bisa dibilang masih perkenalan permulaan. Betul, betul. Oke, apalagi ini kan termasuk industri yang baru. Masih baru. Apalagi di Indonesia, milenial banget gak sih Milenial industrinya banget, kan? iya, betul. Jadi mungkin pemerintah juga masih menerka-nerka, meraba-raba ya baiknya Betul. bagaimana. Dan ngomong-ngomong soal e-sport sendiri kan sekarang sudah dijadikan cabang olahraga ya katanya? Betul, jadi rencananya untuk SEA Games 2019 ini di Manila akan ada pertandingan untuk memperebutkan medali, Jenis. Jadi bukannya exhibition lagi, untuk memperebutkan medali untuk beberapa cabang di e-sports. Mewakili Indonesia dong pastinya. Mewakili Indonesia. Wah, bisa bilang atlet SEA Games gitu ya? Atlet SEA Untuk Games para ya, akhirnya perempuan ya boleh dibilang atlet SEA Games. Tapi beda kah peran dari, maksudnya atlet yang cabang olahraga biasa dengan e-sport itu? Apakah ada perbedaannya gitu Pak? Saya pikir perbedaannya kalau cabang-cabang olahraga yang lain itu memang udah ada. Let's say contoh sepak bola itu udah ratusan tahun umurnya. Tapi kalau game hari ini apakah 5 tahun ke depan masih akan di pertandingan, itu jadi sesuatu yang akhirnya harus ditelaah lagi gitu loh. Karena cepet banget perkembangannya. Atau gitu. mungkin masih sama atau tidak game-nya? Betul. Kan? Karena kayak game Dota aja udah beda banget Udah kan? beda banget Beda match-nya sekali. semua, beda lagi semua ya, hero-heronya dan Iya. lain-lain. Jadi saya pikir itu yang ngebedain, itu salah satu faktor yang sangat krusial ya. Core-nya yang ini tuh akan ada terus gitu. Iya. 10, 20, ya berenang ya berenang gitu loh. Sepak bola, Iya. sepak bola, basket Kayak ya bebas, basket. kayak apa Gayanya itu sama akan aja. sama Iya. seperti itu. Tapi kalau di game itu apa ya? Dinamis Pace-nya, dinamisnya tuh Iya. kenceng, besar banget gitu loh. Oke, jadi tapi pemerintah sudah menunjukkan kayak mereka mau mendukung. Ya, betul. Oke, nah ngomong-ngomong soal dukungan juga, kalau tim sebesar RRQ juga ini kan tidak lepas dari partner ya. Iya. Bisa dibilang ada partnership, dan RRQ sendiri nih kalau misalnya para good gamer belum tahu juga sempat bekerja sama dengan PSG. Iya. Dan itu udah kayak wow. Iya, Bahkan setuju. orang yang mungkin nggak ngikutin game atau Iya. e-sport kayak wah PSG bareng RRQ. Iya. Who is this RRQ gitu Iya, kan. Nah, gimana betul. sih caranya dari Pak Ape sendiri sebagai CEO bisa menemukan partner atau sponsor atau ya investor seperti untuk timnya? Kalau untuk PSG, yang PSG dulu ya. Iya. Kalau yang untuk PSG itu sebenarnya mereka di Eropa juga sedang hype tentang e-sport tuh lagi tinggi banget, Jenis. Lagi bagus-bagusnya, sehingga tim sepak bola PSG ini membuat satu divisi baru namanya divisi e-sport PSG. Nah, di mana mereka juga tugasnya ya masuk ke e-sport scene di seluruh dunia. Nah, Global. Global. Mereka ingin masuk ke Southeast Asia. Planningnya mereka tuh masuk di Southeast Asia, dan dari sekian banyak tim mereka pilih RRQ karena kata mereka, menurut mereka ya, karena ada beberapa tim yang di interview juga yang Iya. dilirik, filosofinya mereka itu sama dengan RRQ. Creating sejalan. winners, iya betul. Jadi filosofinya di situ untuk menang, untuk jadi juara. Jadi gitu. prosesnya itu apakah biasanya calon partner atau investor ini yang approach RRQ atau RRQ yang pitching, atau biasa seperti gimana sih Kalau proses di e-sport organization ini? ada dua sih, ada dua. beberapa deketin kita, kontak kita, ada beberapa yang memang kita juga approach mereka. Kalau untuk PSG sendiri itu lebih ke arah planning mereka mau masuk ke Asia Tenggara, dan akhirnya kenalan di situ. Tapi kalau untuk partner-partner kita yang lain, contohnya sponsor-sponsor RRQ, itu ada beberapa yang kita pitching. Oke, jadi tetap Kita jemput pitching, bola, iya, ada jemput yang bola gitu terima loh. bola, gitu. Iya, ada beberapa yang terima bola, ada beberapa yang harus jemput bola. Gitu, Jenis. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak. Thank you, Jenis. Dan thank you juga Good Gamers yang udah menemani kita sama 30 menit ini. Dan pastinya nih, Jenis juga bakal ngundang para pro player ataupun para gamer atau siapapun yang berperan penting di industri gaming ke dalam acara Good Gamer. Nah, pastinya seru banget ya. Keren, seru. Iya, bakal kayak Pak Ape gini nih, gitu. Pastinya masih banyak bintang tamu lagi yang bakal kita hadirkan di Good Gamer. Jadi buat teman-teman, saksikan terus Good Gamer setiap minggunya. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Good Gamer, good game. Well played. Sampai jumpa. Bye.